Biasanya di sini tuh kemacetan 97, 98, 99, 100. Wow. Kalian bisa lihat sendiri, ini jalan yang kembali lagi gue katakan ini biasanya rame banget kendaraan. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Halo my friend, back to AMH Motovlog. Dan hari ini pagi yang sangat indah, pagi yang sangat ceria. Jangan lupa buat kita semua wajib bersyukur. Pada dasarnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat. Salah satunya nikmat panjang umur, sehingga hari ini kita masih bisa berjumpa dan pagi ini kita masih bisa melakukan aktivitas. Amin, Allahumma amin. Dan inilah situasi di mana tempat tinggal saya, yaitu Kampung Bencongan RT 07 RW 01, yang tepatnya ada di Karawaci. Seperti inilah suasana yang masih asri. Kiri kanan masih banyak warung. Kalau malam itu masih bisa kongko sama teman-teman, sama tetangga. Banyak anak kecil bermain-main, entah itu berisik di rumah tetangga atau di rumah dia sendiri. Dan itulah mungkin hari-hari yang kalian gak dapat kalau kalian menjadi orang yang tinggalnya di klaster mungkin, atau di perumahan-perumahan elit, atau bisa dikatakan buat kalian orang-orang kaya, mungkin kalian tidak akan pernah menemukan hal-hal yang tadi gue sebutkan. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sama-sama bersyukur. Amin, Allahumma amin. Dan di depan gue tuh ini adalah lapangan legend ya, namanya lapangan bola Rantai Mas. Ini dia lapangan legend. Jadi banyak pemain-pemain timnas atau top level pernah main di sini. Ada Igbanevo, ada lagi beberapa pemain-pemain label timnas tuh pernah main di situ. Makanya gue bersyukur banget tuh. Bersyukur tinggal di tempat gue yang sekarang, karena ya selain itu menjadi kisah di mana gue besar, dan gue bisa melihat salah satunya ya pemain label timnas itu depan mata gitu, main di lapangan yang tanahnya merah. Kalau hujan itu banjir, kalau becek itu ya sepatu itu udah berat banget. Pokoknya mah Edun lah, Bencongan mah is number one. Dan ini baru menunjukkan pukul 6 pagi. Yang kalau gue sih ya, jujur aja, gue suka berangkat pagi itu karena gue ingin menikmati suasana yang tidak ada hiruk pikuk kemacetan gitu. Dan gue salah satunya penikmat orang yang bangun pagi. Terserah, pada saat itu gue masih kerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Masuknya itu jam 9, tapi gue kadang nyampe jam setengah 7, jam 7. Bahkan pada saat itu clean service pun bertanya, "Pak, kok pagi sekali?" gitu kan. Terus gue jawab nyeleneh, kalau saya datangnya siang nggak mungkin dong kita bisa ngobrol atau kita bisa bertukar pikiran. Dan anak tersebut mulai merespon, "Iya juga ya Pak." Iya, gue pikir gitu loh ya. Kalau kita datang pagi tuh kita bisa memanage waktu lebih efektif ketimbang kalian sudah datangnya telat, kesiangan, udah gitu nyalahin keadaan. Nah, itu yang harus kita coba pikirkan deh, konsep kalau misalkan kalian datang kerja nih.
kesiangan terus. Ketika udah nyampe nih ada aja alasannya, maaf bu saya kesiangan, maaf tadi macet segala macam. Itu sebenarnya kalau kalian bisa menyiasati efektivitas time management kalian, ya ikutilah cara saya. Saya tahu Jakarta itu macet luar biasa, bahkan ibu kota. Tapi kalau kalian bisa memanage waktu dengan lebih efektif, kalian sadari dulu, satu, Jakarta itu macet. Yang kedua, kalau kalian berangkatnya siang, jangan harap Jakarta itu bisa lancar. Oke? Prinsipnya seperti itu, kalian sadari dulu. Nah, kalau udah seperti itu, kalian menyadari, oh, Jakarta macet, berarti gue tuh jalannya nggak boleh siang, pagi, kalau bisa subuh. So, kalian kalau udah seperti itu, kalian nggak pernah yang namanya kesiangan, nggak pernah yang namanya nyalahin keadaan. Apalagi sampai nggak masuk gitu, gara-gara kesiangan, aduh males gue, aduh udah jam berapa ini, aduh. Akhirnya, bos, pak, izin saya sakit, hanya alasan kesiangan terus bilangnya sakit. Jadi pesan gue hari ini adalah, wah ini belum closing, tapi pesan gue untuk kalian para pekerja yang masih menyalahkan keadaan, yang masih menyalahkan kondisi suatu tempat, macet lah apalah. Kalau kalian datangnya pagi, berangkat pagi, seperti yang kalian lihat, ini pertigaan, tidak ada kemacetan. Jadi kalau kalian datangnya pagi, insya Allah kalian itu lancar tuh. Lihat kan, kalian bisa lihat jalan yang biasanya gue lewatin hari ini, biasanya tuh padat banget kalau sore, apalagi kalau siang dikit. Di sini jalanan yang bisa dikatakan kiri kanannya itu pabrik-pabrik besar. Tapi ketika gue datang pagi, berangkat pagi, kalian lihat jalanan melompong. Dan gue yakin dimanapun tempatnya, kalau kalian datangnya pagi, insya Allah jalanan seperti yang kalian lihat. Nggak ada yang namanya suara klakson, nggak ada yang namanya asap polusi. Meskipun yang namanya polusi tetap ada, tapi ya kalian lihat sendiri, suasananya masih seger, udaranya juga enak, kita juga tenang di jalan, nggak merasa kesiangan atau buru-buru. Itu pesan gue untuk kalian yang masih bekerja, yang notabene itu negara-negara ibu kota besar, kalau masih merasakan macet ya datangnya jangan siang, datangnya pagi, bangunnya ya pagi. Kalau ada juga nih, gue punya temen, dia udah bangun pagi, tapi karena habit dia berangkatnya itu siang, jadi nggak berpengaruh buat dia. Dia pernah bilang ke gue begini, gue tuh padahal bangun tuh pagi, subuh segala macam, tapi kenapa ya gue selalu kesiangan. Terus gue tanya kan, lah emang lu berangkat jam berapa? Wah, gue berangkat jam 7:30 dari rumah, sedangkan masuk kantor itu jam 9 misalkan. Lah terus kenapa nggak langsung berangkat jam 6? Nah itu dia, gue malas. Nah itu yang menjadi PR kalian. Rasa malas itu tolong dibuang. Lah terus ada yang jawab juga, ya itu kan masih pagi bro, gila masa pagi-pagi gue udah di tempat kerja. Terus gue jawab, so what friend? Karena ketika lu menjadi seorang pekerja, ketika lu menjadi seorang karyawan, pada dasarnya perusahaan itu sudah membeli waktu lu selama lu bekerja di sana. Garis bawahi ya, garis bawahi. Kalau kalian merasa terbebani dengan bangun pagi, berangkat pagi, apalagi harus datang ke kantor pagi-pagi, itu karena perusahaan sudah membeli waktu lu kurang lebih 50% lah. Karena ya keseharian lu itu ada di perusahaan, kecuali hari libur. Dicatat ya. Jadi ketika kalian sudah melihat vlog gua hari ini atau pagi ini, jangan lagi kalian menyalahi keadaan, apalagi sampai ngegerutu. Ini ngegerutu, nyalahin perusahaan, tapi dia masih nyari makan di situ. Itu orang munafik. Datang ngomongin perusahaan tapi dia masih bekerja di situ. Itu orang munafik namanya. Dan masih terpantau lancar. Yang kalian lihat ini jalur yang biasa gue lewatin. Biasanya di sini tuh kemacetan atau
antrian kendaraan itu sudah pasti banyak di sini. Tapi kalau sekarang lihat, pagi lancar, kita bisa menikmati perjalanan dan nggak ada yang namanya macet. Kecuali sudah di atas jam 7, itu kalian mau kemanapun, gua rasa karena di hari biasa itu bisa dikatakan kalian bakal kena macet kalau berangkat di atas jam 7. Tapi kalau kalian berangkat di bawah daripada jam 7, jam 6, jam 5, gua jamin mungkin macet itu nggak ada. Ingat ya, macet itu nggak ada. Kita belok kiri dulu. Gua harus membeli sesuatu karena hari ini gua ada presentasi, jadi gua harus membeli sesuatu untuk kegiatan nanti di presentasi gua. Ini Alfamart-nya sudah buka apa belum ya? Oh, nampaknya sudah buka. Oke, friend, kita beli baterai dulu. Wah, tutup. Masih tutup ternyata. Baru jam 6.15. Ternyata masih tutup. Nggak mungkin kita nunggu, kita lanjut aja. Kita lanjut. Bensin masih cukup. Kita lanjutkan, friend. Karena tadi Alfanya masih tutup dan memang masih pagi banget tuh. Tadi gue berangkat dari rumah jam 6 dan ini masih jam 6.15. Wajar kalau masih tutup. Kita lanjutkan. Kalian bisa lihat sendiri, ini jalan yang kembali lagi gue katakan, ini biasanya rame banget kendaraan, tapi kalian lihat jalannya jalanannya begitu asri, begitu molek, begitu bohai kita lewatin tanpa ada kemacetan. Segar banget. Kalau kalian ingin denger kesegaran udara yang gue hirup pagi ini, kalian dengarkan ya. Wow, amazing. Anginnya itu luar biasa loh, kayak bisikan istri di rumah. Halo Bunda, I love you. Dan kecepatan pun kita bisa lihat ya. Biasanya kecepatan nggak nyampe 80. Ini gue coba sampai 80, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100. Wow. Pagi ini gue bisa mencapai kecepatan 100 km per jam dengan datang pagi, berangkat pagi. Amazing. Oke, kita lanjutkan cari Alfamart. Dan mudah-mudahan kita menemukan Alfa atau Indomaret atau apapun itulah yang bisa kita beli untuk kegiatan
presentasi gue nanti. Oke friend, kita dapat juga nih Alfamart yang sudah buka, tepatnya di Daan Mogot. Mudah-mudahan sih ada ya. Mas, udah buka ya? Ingat, dorong jangan ditarik. Ini udah bacaan dorong tapi ditarik. Mas, ada baterai A3. Baterai A3. Yang kecil kan ya dia? A3 yang kecil ya, Mas? Iya. Nah, ini A3 nih. Ya A3 nih. Ini aja. Yang biasa nggak ada ya? Yang biasa merek ABC gitu. Iya. Ini sama ini. Kebutuhannya enggak. Iya. Cuma banyak perlu dilihat. Berapa ini? Mau cek dulu harganya. Boleh, ini kan 24 nih, 20. Kalau ini juga A3 nih. Nah, Yang dua doang nih. yang 2 aja ya? Yang dua aja dicek ya. Iya boleh, ini sama ini cek. Ini Ya. yang dua ini dicek ya. Ya, Hafalin enggak? nggak usah. Kalau yang ini 14.600. Yes, kalau yang 2 Ini lebih mahal nih 22.900. yang ini aja. Yang ini aja. Banyak. Ini 18.000 ya? Ya, tadi saya cek lagi ya. Ya 14.600 ya. Ya udah, itu aja. Nah, pakai seruk enggak apa-apa. Nggak usah. Ini 14.600, kurangnya 100.000 ya. Oke. Yes, friend, kita udah dapat barangnya. Ada 85.400. 2.000 enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Awas selisih. Semuanya 85.000 ya, 85.500. Terima kasih mas. Oke friend, kita udah dapat barangnya. Saatnya kita lanjutkan perjalanan. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Mudah-mudahan hari ini presentasi gua tidak mengalami kendala apapun. Amin, Allahumma amin. Dan akhirnya kalian lihat jalanan yang begitu senggang tadi pagi hanya sepersekian menit. Ini udah 6:30, lewat 5 menit jalanan langsung tumpah ruah dengan kendaraan. Beda banget ya. Kalau tadi yang kalian lihat itu masih melompong karena gua ada kebutuhan membeli sesuatu untuk presentasi gua, sehingga ya kita terjebak macet. Atau meskipun lampu merah ini sudah kategori macet karena udah banyak kendaraan yang mulai turun ke jalan. Alhamdulillah langsung hijau. Terima kasih Pak lampu merah. Nah ini nih, kalau depannya ada emak-emak sama bapak-bapak biasanya lama banget. Oke friend, karena ini waktu sudah mulai siang banget, mungkin gue harus lebih cepat. Dan pesan gue hari ini adalah selalu berhati-hati, tetap hati-hati apapun yang terjadi. Kalau kalian ngantuk, lelah, atau capek, monggo kalian harus istirahat atau minggir ke pinggir jalan. Jangan kalian paksakan. Enjoy